Saya tuh 15 tahun di Dewan Pendidikan, alhamdulillah Pak, tidak pernah didatangin dan tidak pernah ditanyain audiens. Saya bilang terus ngapain? Ya, udahlah saya mau keluar aja. Kota Cirebon itu harapan pribadi. Ya. Harus jadi sebuah kota pendidikan. Kota pendidikan. Oke. Dari pendidikan itu akan multiplier efek ke dalam sektor ekonomi, fungsi-fungsi yang lain ya. Kesehatan, akan terbawa. Tapi kalau kita mengambil tema ekonomi, pendidikan nggak akan berjalan, hancur. Saya tidak tahu arah pendidikan kemana. Itu multiplier efek, Pak. Pada saat pendidikan kita baik dalam 1-2 tahun ke depan dengan wali kota yang baru entah siapa, ya itu sektor ekonomi akan kuat, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan tetap semangat. Semangat. Para pemirsa dimanapun berada, kembali bertemu di The Leader bersama saya, Yoyon Indrayana. Para pemirsa, saat ini saya bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, politisi senior Kota Cirebon, pernah juga menjadi anggota DPRD Kota Cirebon, dan juga aktif berbagai macam kegiatan sosial, kemasyarakatan, juga keagamaan, dan juga pendidikan. Ketua Dewan Pendidikan Kota Cirebon, Bapak Dr. Haji Hediana Yusuf MM. Apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Pak Dokter, setahu saya Pak Dokter ini kan Ketua Dewan Pendidikan Kota Cirebon ya. Tetapi ternyata banyak juga kegiatan yang lain. Entah itu di sosial kemasyarakatan maupun keagamaan juga ya Pak ya. Dan juga di pendidikan juga. Dosen juga ya Pak ya? Masih ya Pak ya? Masih. Pak, kalau bisa barangkali Pak Dokter bisa ceritakan sedikit perjalanan karir Bapak sampai saat ini seperti apa, biar pemirsa tahu. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yoyon yang terhormat, ini orang hebat. Alhamdulillah saya bisa bertemu. Saya memang dunia pendidikan. Pendidikannya Pak ya. Dari sejak tahun 84 di Cirebon ini, saya kelola pendidikan dari mulai kursus sampai perguruan tinggi. Di samping itu, kita juga banyak membentuk sekolah pendidikan non formal, kejuruan begitu ya Pak ya? Kejuruan, TK, kita pernah bikin TK bersamaan dengan bikin perguruan tinggi. Jadi pagi hari ngurus TK, siang hari ngurus perguruan tinggi. Nah, setelah itu juga di organisasi masyarakatan, juga di Dewan Pendidikan, di NU, dulu di politik, pernah di politik. Tapi masih sampai sekarang Pak? Ya, politiknya masih sama sekarang? Rasanya saja. Rasanya saja di dunia politik. Cuman merasakan. Gitu ya. Sampai membuat sebuah perguruan tinggi. Jadi tujuan membuat wadah perguruan tinggi ini adalah tidak lain kita ingin mengajak beberapa orang yang berminat hidup di dunia perguruan tinggi, silahkan bergabung. Silahkan untuk mengembangkan kemampuan masing-masing dalam sebuah wadah. Apa nama perguruan tingginya Pak? Lembaganya adalah Yayasan Pengembangan Ilmu Mahardika. Perguruan tingginya adalah Institut Teknologi dan Kesehatan Mahardika. Institut Teknologi Kesehatan Mahardika ya. Kesehatan. Ini luar biasa. Kita singkat dengan Institut Mahardika lah. Oh gitu. Sudah 20 tahun. Oh cukup lama Pak ya di Cirebon ini ya. Oke. Terus sepintas saja lah. Oke Pak Dokter, ini kita ngobrol santai saja Pak terkait dengan sebentar lagi kan Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi ya Pak ya, tahun 2024 gitu ya. Artinya kita tidak akan ngobrol tentang penyelenggaraan di pusat sana Pak ya, pemilihan presiden atau calon presiden nggak perlu lah, itu urusan orang pusat ya Pak. Urusan kita orang daerah saja, bagaimana kita juga akan memilih calon-calon kita di daerah juga gitu Pak. Nah, menurut saya ini penting Pak dalam rangka untuk memberikan edukasi pada masyarakat terkait dengan bagaimana memilih calon pemilih yang tepat. Saya rasa Pak Dokter
yang sudah pengalaman dalam bidang pendidikan dan juga politik mestinya banyak bisa memberikan edukasi ataupun pencerahan kepada masyarakat seperti apa sih apa yang bisa kita lakukan agar kita tidak salah dalam memilih sesuai dengan brand kita Pak, The Leader. Kita memilih pemimpin gitu ya. Nah, Pak Dokter, menurut Pak Dokter secara umum bagaimana kondisi kepemimpinan politik selama beberapa tahun belakangan ini di Kota Cirebon? Dalam pandangan Bapak saja. Khusus di Kota Cirebon. Kota Cirebon saja, ya. Situasi politik saat ini Ya. dengan bentuk siasah itu masih jauh dari yang diharapkan. Kenapa? Satu, masih kuatnya transaksional. Ya. Dan ini yang harus segera diselesaikan oleh para remaja. Generasi muda berikutnya, gitu ya. milenial. Karena bisa tidak perkembangan khususnya yang transaksional ini berubah. Ya. Karena dalam memilih seorang pemimpin, itu harus benar-benar dilihat dari track recordnya, dari mulai dia muncul, dia pegang organisasi apa, dia punya apa. Kalau ujug-ujug, tiba-tiba, nah ini berat, Pak, karena kita tidak mengetahui. Jadi saya sarankan kepada masyarakat, dilihat backgroundnya, kemana dia arahnya, kemampuannya apa. Jejak digital ya Pak? Jejak digitalnya, kalau zaman sekarang. Gitu. Zaman saya nggak ada jejak digital. Nah ini yang harus benar-benar diperhatikan. Barulah kita bisa menentukan. Ya. Sementara itu. Ya. Artinya dalam pandangan Pak Dokter, pemahaman masyarakat Kota Cirebon ini masih ini ya Pak ya, masih belum masih terjebak pada politik praktis gitu ya. Seperti itu ya Pak ya. Jadi, umumnya seperti itu. Ya, jadi kalau melihat, oh ini yang bagus nih, padahal tidak tahu jejaknya, pilih saja, tahu-tahu hasilnya tidak memungkinkan. Yang penting dia dapat kompensasi gitu ya. Kompensasi. Jadi harus sudah mulai saatnya ditanya jejak digitalnya, kenapa memilih ini, kenapa memilih B, istilahnya kan memilih kucing dalam karung. Semuanya udah dikarungin. Pada sekarang kucing udah nggak dikarungin lagi. Oke, Pak Dokter. Kalau kita lihat tadi, seperti yang Pak Dokter juga sampaikan bahwa kita masih menjumpai praktek-praktek money politik. Dan itu bahkan juga sudah nggak ditutup-tutupin gitu Pak ya, karena udah terbuka gitu kan ya. Nah, padahal kita tahu Pak, bahwa pendidikan politik itu kan menjadi tanggung jawab tidak saja pemerintah, tetapi juga partai politik. Nah, sampai sejauh mana Pak teman-teman partai politik melaksanakan edukasi tersebut? Saya tidak melihat secara real ya, tapi dari pengalaman saya pada saat saya di anggota legislatif, saya melihat dengan tata cara pemilihan sekarang, di mana meraih suara yang terbanyak itu yang jadi, itu yang timbul persoalan. Itu timbul persoalan seseorang yang tidak memahami tentang pemerintahan, tentang negara, tentang organisasi. Karena seseorang ini pada saat ingin menjadi pemimpin harus masuk di organisasi. Banyak organisasi, ada PMI, ada HMI. Artinya belajar dulu ya Pak ya, ada OSIS, dulu, ada BEM. Nah itu harus dia harus masuk ke dalam sebuah organisasi. Nah pada saat dia mampu di organisasi dan mampu mengendalikan, dia akan mampu. Nah pada saat masuk di partai, dia menjadi seorang pemimpin partai, berarti dia mampu mengendalikan. Kenapa dia terpilih? Nah tapi dengan sistem terbuka sekarang itu persoalan. Itu persoalan. Kenapa sistem terbuka sekarang lebih banyak disukai? Karena lebih banyak transaksional. Berarti secara suara kan yang terbanyak. Berarti secara quality tidak lebih baik sebenarnya Pak? Tidak lebih baik. Ini mungkin menjadi keprihatinan kita Pak ya. Saya yakin 170%. Tidak lebih baik. Tidak lebih baik. Oke. Nah, Pak Dokter, kalau Pak Dokter melihat itu sebagai sebuah persoalan kita, sekarang bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan pemahaman masyarakat tentang demokrasi tadi Pak, supaya mereka tidak terjebak pada politik praktis seperti itu? Apa yang harus kita lakukan? Partai politik harus mengedukasi masyarakat.
harus mengedukasi masyarakat. Ya, karena itu kan tanggung jawab mereka Ya. juga ya, Pak, sebagai Nah sekarang partai politik tidak mengedukasi masyarakat, tapi mengedukasi dirinya sendiri untuk jadi. Jadi, yang penting bagaimana mempromosikan dirinya gitu ya. Jadi ya bagaikan apa namanya ya, membunuh diri sendiri lah. Ya. Jadi ini yang paling utama. Jadi saya berharap kepada para partai politik, edukasi masyarakat. Ya. Edukasi. Jangan mengedukasi tolong pilih saya, tapi edukasi ini loh politik. Masyarakat sekarang hanya memahami politik itu transaksi. Ya. Itu kan bahaya. Ya. Karena tidak diedukasi oleh partai politiknya. Oke, setuju Pak Dokter. Nah, Pak Dokter, kalau kita perhatikan, sekarang ini kan banyak bacalek-bacalek muda. Yang seperti Pak Dokter sampaikan juga bahwa banyak kaum milenial atau kaum muda yang tiba-tiba saja gitu ya, ujug-ujug jadi anggota DPRD. Nah, ini kalau Pak Dokter bisa lihat, ini fenomena apa ya? Apakah mereka itu memang memiliki kemampuan untuk terlibat dalam politik itu, atau jangan-jangan mereka hanya sekedar mencari pekerjaan? Karena dianggapnya anggota DPR itu adalah profesi yang nyaman. Gitu, Pak Dokter. Gimana, Pak Dokter? Sejak dulu juga seperti itu. Sejak dulu seperti itu. Sejak dulu seperti itu. Pada saat reformasi tahun 99 ya. 99 itu yang baru muncul. Dan kebetulan saya dulu di PPD 2. Ya. KPU-nya lah. Saya ketua PPD 2. Terus melihat orang yang tidak jelas, hanya menanyakan suara, saya harus jadi anggota dewan, saya harus jadi anggota dewan, padahal tidak mempunyai kemampuan. Ya. Nah ini persoalan. Nah persoalannya dari awal reformasi ini, nah harusnya partai politik ini benar-benar mengedukasi, tidak meraih suara. Ya. Ini yang salah entah di mana, bukan masalah salah tidak salah ya, tapi seyogianya partai politik itu punya tanggung jawab untuk mengedukasi. Nah, sekarang kenapa muncul para generasi milenial senang untuk ke sana? Saya harus teliti dulu. Nggak bisa bicara, wah ini kayaknya dia pengen pengen masuk terus dapat gaji, dapat uang. Saya harus meneliti dulu itu. Saya harus meneliti. Nggak, kan kalau kita lihat pas sekarang banyak tuh di billboard ya, atau spanduk itu kan banyak generasi muda yang tampil gitu. Sementara mereka masih fresh graduate, artinya baru-baru lulus gitu. Nah, artinya secara pengalaman belum ada dong, belum punya gitu kan, apalagi di politik gitu. Entah kalau tadi misalkan mereka ketika di kampus aktif di misalkan di organisasi mahasiswa, BEM segala macam, mungkin mereka punya bekal. Tapi kalau nggak sama sekali kan juga ya kasihan juga gitu kan. Ya, persoalannya itu karena partai politik harus mengumpulkan calon-calonnya, padahal tidak dilirik. Ya akhirnya cari aja anak muda yang mau. Itu persoalan itu. Apa nggak ada proses seleksi untuk itu? Ada proses seleksi nggak untuk itu? Dalam saat sekarang kayaknya nggak ada, karena dia harus memenuhi target jumlah kuota itu ya, kuota caleg gitu ya. Apalagi perempuannya kurang, wah udahlah ini aja lah masuk. Itu persoalannya. Ya, ini cukup memprihatinkan sebenarnya Pak Dokter. Kalau menurut saya sangat prihatin. Artinya pengkaderan di partai pun tidak berjalan sebenarnya. Dan seyogianya itu tanggung jawab kepala daerah. Oh gitu. Kepala daerah itu kan tingkat politik tertinggi. Pemimpin politik tertinggi di daerah ya. Dia merangkum semua partai politik, lalu dia ceritakan, berikan ke depan generasi muda ini yang memahami tentang dunia politik. Kalau bisa Pak Yon, the leader ini ngundang semua ketua partai, Pak. Siapa? Akan saya panggil. Nah, itu harus, Pak. Karena ditanya pertanggungjawabannya sebelum nanti ditanya sama yang lain. Sebelum malaikat ya, Pak ya. Tanya dulu sama Pak Yon. Nah, tadi terkait karena Pak Dokter sudah menyinggung tentang pemimpin daerah atau kepala daerah, atau dari kita mungkin barangkali wali kota ya Pak ya. Nah dalam pandangan Pak Dokter nih, sekarang kita kan mau mengadakan pilkada juga nih Pak. Artinya dalam pandangan Pak Dokter sepertinya figur-figur seperti apa sih Pak yang layak memimpin kota Cirebon ini? Kota Cirebon itu harapan pribadi. Harus jadi sebuah kota pendidikan. Kota pendidikan. Dari pendidikan itu
Ya. akan multiplier efek ke dalam sektor ekonomi, Fungsi-fungsi yang lain ya. kesehatan, akan terbawa. Tapi kalau kita mengambil tema ekonomi, pendidikan nggak akan berjalan, hancur. Saya tidak tahu arah pendidikan kemana. Ya. Setiap tahun selama 10 tahun saya di Dewan Pendidikan selalu memberikan saran kepada wali kota. Ya. Dan alhamdulillah saran setebal tesis itu tersimpan di atas meja. Nah, Tidak terbaca ya Pak? Saking sibuknya wali kota. Jadi mungkin itu baru saya bertanya. Kalau nanti yang lain, Pak. Jadi saya berharap wali kota ke depan itu mempunyai kemampuan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Dari pendidikan itu, satu sekolah bagus itu akan datang sektor ekonomi masuk ke sana. Ya, setuju Pak. Tapi kalau misalnya sektor ekonomi yang dipadukan, belum tentu. Pendidikan belum tentu tergenerate ya. Contohnya apa? Ya. Perdagangan apa tuh UMKM disimpan di satu tempat, nggak jalan. Yang jalan UMKM-nya aja paling. Di jalan Cipto misalnya. Gitu ya. Di sini difokuskan. Ya udah. Tapi tidak ada tambah sektor lain yang fungsi-fungsi lain ikut tumbuh gitu ya. Oke. Nah, menurut Pak Dokter, karena Bapak juga sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kota Cirebon, Pak, apakah memang masalah pendidikan di Kota Cirebon ini sudah cukup bagus atau kurang bagus barangkali atau seperti apa? Dari segi apanya? Dari segi apanya? Mungkin tingkat tingkat pendidikan masyarakat Kota sendiri seperti apa gitu atau seperti apa? Tolak ukurnya seperti apa Pak untuk mengukur pendidikan masyarakat? Kan ada tolak ukur sampai sejauh mana lulusan, ya kan? Lalu juga sampai sejauh mana anak di sekolah tersebut mempunyai kemampuan. Nah, ini kan kalau itu harus dilihat dari tolak ukurnya. Indikatornya sangat banyak. Jadi indikator itulah yang akan menentukan bagus tidaknya, bukan indeksnya ya. Bukan indeks bahwa ini kita sudah ada yang sekolah kita rata-rata sampai kelas 12, bukan itu. Nah, hanya maksudnya di sini sampai sejauh mana perkembangan perhatian dari pemerintah terhadap pendidikan. Ini belum ada. Oh gitu. Belum ada. Artinya apa, dalam bentuk apa, misalkan dalam bentuk anggaran atau seperti apa gitu, atau ya baik anggaran gitu? Ataupun bukan anggaran. Contoh sekarang dari satu sekolah banyak kan yang dari segi sarana belum mumpuni, sumber daya manusia pun belum mumpuni. Guru-guru maksudnya gitu Pak? Ya, sumber daya manusia, tenaga pendidiknya belum mumpuni. Kenapa? Nah, ini harus digagas oleh sektor pendidikan, di antara dinas pendidikan. Nah, ini yang harus sinergi. Ya. Mungkin dia melihat bahwa Dewan Pendidikan ini dari persepsi dan apresiasi yang berbeda. Karena mereka tidak memahami apa sih Dewan Pendidikan. Persepsi mereka tidak sama tentang Dewan Pendidikan. Itu kan kumpulan orang-orang pensiunan, udah biarin aja. Padahal tugas utamanya memberikan saran kepada wali kota, bukan kepada dinas pendidikan. Kepada wali kota untuk meningkatkan pelayanan kualitas pelayanan pendidikan di Kota Cirebon. Itu tidak dipahami. Jadi mereka menganggap bahwa Dewan Pendidikan ada di bawah dinas pendidikan. Salah, saya bilang. Oh iya. Kita mitra loh, Pak. Undang-undang loh. Kita itu mitra, Undang-Undang 20 tahun 2003, PP nomor 17 tahun 2010, Perda nomor 1 tahun 2020, belum perwalinya dan seterusnya. Itu sudah jelas. Kenapa? Tidak banyak yang membaca tentang perundangan, khususnya di bidang pendidikan. Iya, betul. Itu kira-kira. Nah, artinya selama ini berarti peran Dewan Pendidikan sampai sejauh apa Pak terhadap pendidikan di Kota Cirebon ini? Kalau peran dan fungsinya masih kita jalankan, di antaranya mengawasi tentang pelaksanaan pendidikan, lalu memberikan saran setiap waktu, setiap periode, paling tidak setiap tahun kita membuat laporan report kinerja dan memberikan saran di sana. Lalu membantu tentang mensupport tentang kegiatan, mensupport sarana, mensupport biaya yang harus dilakukan. Dan yang terakhir memediasi bila mana ada persoalan-persoalan dari masyarakat kepada pemerintah. Pak Dokter, kalau kita lihat di Cirebon ini kan
banyak pelaku kegiatannya dari luar daerah, dari luar kota Cirebon, termasuk dalam bidang pendidikan juga. Artinya banyak penduduk-penduduk sekitar kota Cirebon yang bersekolah di kota Cirebon. Ya. Begitu kan Pak ya? Nah, artinya kan berarti pendidikan di kota Cirebon cukup bagus Pak, sehingga orang datang ke sini. Itu tidak berbicara, itu kan berbicara kuantitas. Kita kalau kualitasnya, kualitasnya seperti apa? Belum. Ya belum. Kualitasnya seperti apa? Apakah kita terbaik? Hanya per sekolah. Ya. Mungkin SMA, Ya. oke lah. Hanya SMA 2. Tapi harusnya mendukung secara juga umum yang lainnya gitu. Yang lainnya didukung. Apalagi SMA, kita sudah mengajukan surat kepada gubernur untuk mengembalikan SMA ke daerah. Dewan Pendidikan maksudnya. Ya. Untuk segera Itu kapan Pak? Bulan Oktober yang lalu. 2020. Belum ada respon dari provinsi? Belum ada. Itu kan mungkin keputusan nasional barangkali ya? Ya, tapi kita paling tidak ada masukan. Ada inisiatif lah ya. Kenapa? Karena berbagai indikator permasalahan. Dewan Pendidikan sulit masuk ke SMA. Karena itu punya peran provinsi. Nah, mereka seolah-olah, maaf Pak, bukan padahal itu penduduk kita. Ya. Ada di wilayah kota Cirebon. Itu yang tidak kita mengundang berapa kali KCD, kantor cabang. Ya, kantor cabang dinas ya. Tidak pernah hadir. Kita datang ke sana seolah siapa lu? Ya, saya terbuka saja. Jadi artinya dia sudah hilang gap, membuat gap. Bagaimana kita mau menjadi kesatuan kalau sudah ada gap? Padahal itu kan menjadi tanggung jawab kita bersama ya Pak untuk meningkatkan derajat pendidikan itu kan. Laporan ke provinsi itu kan administratif. Ya. Kalau administratif silahkan. Prakteknya kan di sini gitu ya Pak. Oke. Berarti Bapak lebih setuju kalau SMA itu dikembalikan ke daerah Pak ya? Oke. Tapi katanya anggaran daerah tidak mampu untuk mengelola itu. Belum tentu Pak. Tentu ya. Belum tentu. Kemarin itu karena pandemi saja. Oh gitu ya. Karena paling gampang kan yang disalahkan pandemi. Harusnya pada saat muncul sebuah persoalan, ya pemerintah itu harus benar-benar mencari bagaimana. Dan saya melihat di tempat lain kok mereka mudah aja datang ke pusat minta dana dan jalan. Kenapa di Cirebon susah? Ya. Jalan protokol aja tidak pernah benar. Ya artinya yang salah satu yang di Jalan Siliwangi di depan mata itu. Depan mata itu aja loh udah beresin segitu. Apalagi ngurusin yang lain. Gitu ya. Berarti nggak ada niat. Atau mungkin kita yang kurang agresif ya Pak. Pemerintah kita yang kurang agresif ke pemerintah pusat untuk tidak ada keinginan. Nggak ada keinginan. Oke, Pak Dokter. Selain itu ya, apa yang bisa kita lakukan agar tadi ya, kalau tadi Pak Dokter sampaikan bahwa mungkin secara kuantitas kita mungkin bagus ya, tapi secara kualitas mungkin belum bagus. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa meningkatkan kualitas? Pemerataan kualitas di semua sektor, khususnya di bidang pendidikan. Bidang pendidikan dengan dinas pendidikan itu mempunyai sebuah indikator untuk menentukan itu. Jadi jangan hanya satu sekolah itu terus diangkat, yang lainnya tidak. Itu yang belum kita lihat di Kota Cirebon, Pak ya. Itu perlu langkah besar itu untuk bisa termasuk merger dari sekolah-sekolah SD yang satu tempat. Katakanlah ada SDX 1, X2, X3 di satu tempat. Nah, itu harus di merger. Kenapa? Karena kadang-kadang X1 ini ujian, X2-nya mengadakan kegiatan lomba di lapangan. Nah, itu kan bentrok. Warna gedungnya pada satu lokasi. Yang ini putih, ini merah, ini kuning. Nah, ini kan persoalan. Tuh, persoalan merger belum tuntas, Pak. Oke, saya pikir cukup banyak masalahnya kalau di dunia pendidikan, Pak ya. Tidak saja anunya. Ya, tidak semerawut, Pak. Tapi kalau dilaksanakan akan tuntas. Ya, paling tidak dimulai gitu, Pak ya. Kapan dimulainya, yang penting itu kan seperti itu. Oke, Pak Dokter. Paling tidak kepala dinas pendidikannya orang pendidikan lah. The right man on the right list. Itu yang selalu menjadi pertanyaan beberapa narasumber, Pak. Bahwa di kita itu sekarang lemahnya di situ, the right man on the right list. Apakah juga Pak Dokter yang menyatakan lemah kan bukan saya. Ya artinya banyak opini yang menyatakan bahwa artinya apa? Reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi di kita belum berjalan dengan baik. Sehingga tadi banyak penempatan
pimpinan-pimpinan OPD yang tidak tepat seperti itu, Pak. Ya kalau saya tanya, kenapa selalu itu? Coba Pak Hedi, kalau Pak Hedi duduk di situ pasti pusing. Lah, saya bilang enggak pusing. Kalau sesuai dengan ketentuan sih enggak, tapi kalau sesuai titipan itu yang pusing. Artinya sesuai regulasi, Pak ya. Karena saya pernah nanya, kenapa ini? Wah, Pak Hedi sih nggak memahami. Loh, saya pasti nggak memahami karena persoalannya itu. Kan persoalannya jelas itu. Oke, Pak Dokter, luar biasa. Bapak sangat menguasai sekali terkait dengan pendidikan ya, karena memang Bapak juga pantas lah sebagai Ketua Dewan Pendidikan. Nah, sekarang menurut Pak Dokter, apa masalah lain di kota ini selain pendidikan, Pak? Kedisiplinan. Dari? Keberadaan. Dari perawatan. Masyarakat juga semua ya, situasi kotanya. Terutama disiplin dalam mengendarai, disiplin dalam tata tertib, bahwa di sini tidak boleh jualan, di sini tidak boleh, nah itu masih. Artinya disiplin masyarakat, Pak ya, dalam berbagai macam aktivitas di perkotaan ini memang perlu kita tingkatkan juga ya. Saya rasa itu kan gambaran dari birokrasi juga sebenarnya, Pak. Bukan saya ya. Saya cuma mancing aja. Oke, Pak Dokter. Pak Dokter ini aktif di politik cukup lama, saya rasa, dan menguasai juga persoalan-persoalan di Kota Cirebon. Pak Dokter nggak berminat jadi wali kota ke depan itu, Pak? Kalau untuk jadi wali kota tidak boleh mencalonkan diri. Oh gitu ya, harus diusulkan gitu. Harus dicalonkan. Kalau dicalonkan berarti siap. Yang namanya calonnya harus dicalonkan. Oh gitu. Kalau dicalonkan siap ya, Pak ya? Belum tentu. Lihat nanti keadaannya. Apakah bisa memungkinkan untuk bisa mengubah? Kalau tidak memungkinkan ya tidak. Tapi kalau memungkinkan ya harus dirubah. Gitu. Dan saya siap untuk merubah. Oke. Nah, sekarang anggaplah siap. Gitu Pak ya, anggaplah siap. Apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki kota ini? Yang paling pertama adalah membuat grand design tentang pendidikan. Mengundang orang-orang pendidikan. Itu di bidang pendidikan. Karena seyogianya seorang pimpinan kepala daerah itu sebetulnya itu setiap minggu, kalau perlu setiap bulan mengundang mitra, bukan dinas. Kalau dinas kan operasional. Sudah jelas, mereka mau tinggal di perintah jalan gitu kan. Ada KIP, ada KPA di bidang kesehatan, ada stakeholder ya, banyak stakeholder lainnya di bidang pendidikan, gantian diundang. Menurut Anda apa? Wah, nggak paham Pak, ganti SK baru. Karena di situ adanya. Kalau itu tidak dilibatkan, ya wallahu alam. Terus ngapain kerjanya sendirian? Nggak bisa. Kita tidak bisa sendirian. Kita harus berkolaborasi, mengundang orang-orang yang memang mumpuni di mitra kita. Semua ada. Di KONI mitra, KPU mitra, Dewan Pendidikan mitra, badan apa itu yang di perdagangan, itu mitra semua. Nah mitra-mitra itu gantian, seminggu dengan ini, seminggu dengan, atau sebulan sekali. Bicara lah ya. Lalu semuanya berbicara, mau kemana kita, apa yang mau diarahkan. Nah itulah kira-kira gambaran utamanya. Kita harus mendapatkan PAD yang melimpah. Ada orang perdagangan, bukan dinasnya ya. Nah, menurut Anda apa nih? Dinas perdagangan harus seperti apa menurut Anda? Wah harus begini gitu. Kita jualan air saja misalnya. Kalau kita dengan jualan air untuk mendapatkan income, contoh saja. Ada Pak, pemerintah Kabupaten Bandung kan seperti itu. Mereka sampai jual aqua waktu gitu. Ke Jembrana. Kan? Saya waktu dulu ke Jembrana. Jembrana PDAM-nya membuat air minum dan dijual ke masyarakat untuk meningkatkan PAD. Itu. Kabupaten Bandung juga seperti itu Pak ya. Tapi karena tidak pernah diajak, Pak. Saya tuh 15 tahun di Dewan Pendidikan, alhamdulillah Pak. Tidak pernah didatangin dan tidak pernah ditanyain audien. Saya bilang terus ngapain? Ya, udahlah saya mau keluar aja. Terus ya betul Pak, saya mungkin akhir 25 saya mau keluar aja lah. Dari Dewan Pendidikan. Lebih baik saya jadi wali kota gitu lah. Sebenarnya jadi wali kota sekalian nih gitu ya. Pak Dokter, saya sepakat bahwa pendidikan menjadi fokus utama di kota ini ya. Tetapi saya pikir ada juga masalah-masalah lain Pak selain pendidikan. Seperti misalkan apakah itu tadi bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah, bagaimana meningkatkan barangkali pariwisata kita, seperti apa Pak dalam pandangan Bapak? Itu multiplier efek Pak. Pada saat pendidikan kita baik dalam 1-2 tahun ke depan dengan wali kota yang baru entah siapa, ya
itu sektor ekonomi akan kuat, Pak. Saya yakin tumbuh lah ya, akan tumbuh dengan akan kuat, akan bertumbuh. Ya. Saya sangat yakin. Tapi kalau mengangkat sektor ekonomi, ya, contohnya sekarang, kan saya tadi katakan, ya. Di tempat UMKM yang disiapkan di situ sepi. Ya, kalau kita lihat beberapa contoh kayak macam di Jogja ya, atau di Bandung ya, itu kan dengan adanya kampus terus ramai gitu Pak ya. Mungkin seperti itu Pak gambarannya Pak ya. Kurang lebih, orang akan berbondong-bondong datang ke Cirebon. Datang ke Cirebon, kos-kosan maju, di sebelah kosannya ada warung. Pak, dulu kalau nggak salah kita pernah merencanakan universitas negeri di kota ini. Ya, tahun pertama wali kota itu tahun berapa ya? Pak Subardi itu. 2003 ya? 2003 ya? 2003. Nah, terus saya diundang di PDAM. Saya ingat. Lalu kita ingin membuat universitas atau perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi di bawah Pemkot. Saya bilang, siapa mau gabung? Saya angkat tangan duluan. Mahardika. Lalu IAIN. Angkat tangan. Saya bilang, kok saya dengan IAIN? Kok dengan negeri? Nah, saat itu Pak Imron, saya lupa Pak siapa, almarhum. Ya sudah, nanti saya tempatkan di Harjamukti. Pertemuan pertama. Pertemuan kedua di Radar. Masih di Setiabudi. Nah, pertemuan ketiga dan seterusnya hilang. Jadi sampai sekarang akhirnya nggak ada jejak ya Pak? Jadi asal ghost aja. Padahal kalau di Cirebon ada universitas negeri, saya pikir akan bisa mampu mengenerate perekonomian kota tuh Pak. Artinya gini, pemerintah itu harus mampu punya tanah di Harjamukti. Karena dia waktu itu wali kota ingin menghidupkan Harjamukti. Ada kawasan selatan. Oke, kita hidupkan. Kita pindahkan semua kampus ke sana. Yang mau gabung, gabunglah di sana Universitas Cirebon yang punya Pemkot. Satu. Atau kedua, swasta silahkan, tapi tidak bayar PBB. Dipinjamkan 50 tahun. Bisa kan? Artinya banyak lah yang bisa kita lakukan kalau memang niat dan mau gitu ya Pak ya. Ada sekarang sudah dipinjamkan Pak. Apa tuh? Di Bima. Oke, Pak Dokter, luar biasa ini diskusi kita sangat tajam terutama dalam hal pendidikan. Tapi saya rasa waktunya sangat terbatas, Pak Dokter. Jadi maturun sekali, terima kasih atas pencerahannya. Barangkali ada mau sampaikan Pak Dokter untuk generasi muda kita yang sekarang lagi rame-rame ingin menjadi bacaan seperti apa Pak Dokter? Pesan-pesannya seperti apa? Ya, hanya satu kata saja untuk anak-anak muda, go ahead, do whatever you like. Oke, terima kasih Pak Dokter. Ya, pemirsa, demikian diskusi saya, Yoyon Indrayana, dengan narasumber kita, Pak Dr. Haji Hediana Yusuf MM, dalam The Leader. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like and subscribe, agar The Leader tetap dapat menampilkan informasi yang terbaik buat Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan tetap semangat.